Yesus tidak datang untuk menjadi Tuhan seperti yang Anda inginkan. Mari tanyakan kepada diri kita sendiri. What kind of God do you expect? Tuhan seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Tuhan yang selalu memberi apapun yang aku mau? Atau aku berharap menemukan Tuhan yang memberi, memastikan apa yang kubutuhkan? Shalom saudara, hari ini kita merayakan dalam kalender gerejawi apa yang disebut sebagai Minggu Palma. Merujuk pada satu event di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem diiringi dengan sorak-sorai orang banyak yang menyambut dia dan melambaikan daun palma, daun palem. Saudara, hari ini kita belajar melihat Yesus dalam perannya sebagai raja yang dinantikan oleh dunia. Dia adalah pribadi Allah yang berkuasa, yang dahsyat, yang luar biasa, namun gagal dikenali oleh banyak orang. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan hari ini akan berangkat dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 18. Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara, perhatikan bahwa ini adalah sebuah momen perayaan. Kita melihat Yesus menunggangi keledai, memasuki Yerusalem, dikelilingi kerumunan massa yang menyambut dia dan memenuhi sisi jalan. Kiri dan kanan, orang banyak berbondong-bondong, berdesak-desakan. Mereka semua sudah mendengar betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasanya, betapa powerfulnya guru yang satu ini. Mereka tahu Yesus melakukan banyak mukjizat, karena itu tidak heran orang banyak ingin melihat langsung pribadi, miracle worker, Yesus yang mereka anggap sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan ini. Mereka sangat excited, mereka sangat menantikan Tuhan. They are expecting Jesus, they are expecting the Messiah, dan itu yang mereka tujukan pada momen itu. Sebuah perayaan. Mereka berseru, Hosana, Hosana. Mereka melambaikan daun palem sebagai lambang apa, saudara tahu? Daun palem melambangkan simbol kemenangan, victory. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan sebagai karpet, menyambut raja yang datang. Kita bisa mendengar, kalau kita ada di sana pada momen itu, kita bisa mendengar gegap gempita banyak orang bersorak-sorai menyambut Tuhan. Dahsyat luar biasa. Ini penyambutan raja yang meriah sekali, luar biasa. Tapi, coba kita bandingkan dengan konteks modern kita pada waktu orang banyak menyambut raja atau pemimpin negaranya. Saudara, saya ingat satu momen berkesan. Salah satu momen yang berkesan waktu kami sekeluarga masih tinggal di Singapura adalah pada tanggal 23 Maret 2015. 23 Maret 2015 adalah peristiwa yang menjadi duka nasional di Singapura karena mantan Perdana Menteri, founder of the nation, mantan Prime Minister Lee Kuan Yew meninggal dunia. Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada waktu itu menetapkan 7 hari berkabung nasional. Mantan Prime Minister Lee Kuan Yew disemayamkan di tempat publik di mana semua orang bisa datang dan menunjukkan penghormatan terakhir. Tempat itu dibuka 24 jam. Semua transportasi publik selama 7 hari tersebut, bus, MRT, semua transportasi publik pada waktu itu, 24 jam berjalan. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Singapura. Tapi terjadi karena apa? Untuk menunjukkan penghormatan terakhir kepada founder bangsa itu yang sangat dihormati. Tokoh saudara, ratusan ribu orang setiap hari mengantri berjam-jam hanya untuk melihat jenazah beliau, jenazah Prime Minister Lee, hanya selama beberapa detik saja. Karena kita ngantri berjam-jam masuk dalam ruangan tersebut yang terjaga dengan rapat, kita cuma berjalan lewat beberapa detik saja dan mereka semua rela berjam-jam pada waktu itu. Nah saudara, dalam momen pemberangkatan jenazah, ada ribuan orang, di tempat kita saja ada ribuan orang dari ujung ke ujung menantikan jenazah itu lewat dan memberikan penghormatan terakhirnya. Saudara, itu peristiwa yang luar biasa. Kalau kita bandingkan, kalau kita hitung-hitung ya, berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk semua prosesi penghormatan selama 7 hari tersebut.
Berapa nilainya? Wow, luar biasa. Jutaan dolar dihabiskan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin negara yang sangat dihormati. Dan sekarang, balik lagi ke peristiwa Tuhan Yesus. Kemeriahan waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Lalu kita bandingkan di sana. Jutaan dolar dihabiskan oleh pemimpin negara yang meninggal dunia. Berapa uang yang digunakan untuk menyambut Yesus masuk ke Yerusalem? Disambut sebagai raja katanya. So, apa yang Tuhan Yesus gunakan hari itu? Hanyalah seekor keledai betina disertai seekor keledai kecil yang lebih kecil anaknya. Berapa lembar pakaian digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menjadi alas duduk Yesus sebagai pelanaknya. Beberapa lembar pakaian ditaruh sebagai karpet penyambutan bagi Yesus. Dan kerumunan orang banyak. Lalu juga ada beberapa lembar daun palma. Pelana juga pakai baju murid-murid. Jadi berapa modalnya? Kita bisa katakan 0. Nggak ada modal besar yang dikeluarkan oleh orang banyak tersebut untuk menyambut raja yang mereka nantikan. Sama sekali nggak ada nilainya dibandingkan dengan jutaan dolar yang dihabiskan untuk ulang tahun pemimpin negara, ulang tahun seorang Ratu Elizabeth. We never know. Tapi yang pasti tidak semurah, tidak sesederhana Yesus yang disambut sebagai raja. Tapi ini yang kita mau perhatikan. Orang banyak itu yang ada di sisi kota, kiri kanan jalan, menyambut raja, melambaikan daun palem. Mereka menyambut Yesus dengan ekspektasi yang besar. Saya ulang sekali lagi, mereka nggak keluar modal, hampir nggak keluar modal. Baju ya baju mereka sendiri, keledai juga keledai pinjaman. Hampir nggak keluar modal, nggak ada uang yang mereka taruh di sana, tapi semua orang punya ekspektasi yang besar menyambut Yesus yang datang sebagai raja. Nah, kebanyakan kita juga begini, bukan? Bahwa kita selalu berharap bahwa kita keluarin modal kecil, harapin cuannya besar. Nah, pada waktu itu orang sama, mereka memberikan tidak banyak buat Tuhan, mereka mengharapkan Yesus menjadi raja yang menolong mereka, mengangkat mereka, membebaskan mereka dari penjajahan, menolong mereka bertumbuh menjadi bangsa yang besar, yang jaya, yang hebat, yang perkasa. Apa yang mereka berikan? Tidak ada. Modal kecil, berharap untung besar. Kita manusia berdosa, ini yang semua kita inginkan. Tidak perlu bekerja, tidak perlu pelayanan, tidak perlu ngabisin uang di gereja, tidak perlu ngabisin uang buat gereja, tidak perlu memberikan waktu kita buat pelayanan, energi buat Tuhan, berharap berkat terbaik dalam kehidupan kita. Berharap usaha kita, bisnis kita lancar, jaya. Saudara, ini problem yang kita harus perhatikan. The problem, ini apa yang saya sebut sebagai the problem of expectation. Ekspektasi kita terhadap dunia sekitar kita dan terhadap Tuhan. Sepanjang Injil, Tuhan Yesus dinyatakan sebagai raja yang dijanjikan bagi banyak orang Yahudi. Ya, dia dinubuatkan sebagai Mesias. Dia dinubuatkan ratusan tahun sebagai juru selamat. Raja yang kekal. Gak heran orang Yahudi sangat antusias untuk merajakan Yesus. Tetapi menjelang akhir kehidupan, menjelang akhir pelayanannya Yesus di dunia, Yesus ingin menyatakan dengan jelas agendanya datang. Yesus ingin menyatakan dengan jelas bahwa dia benar adalah raja yang dijanjikan, benar dia raja yang dijanjikan, tetapi dia bukan raja dunia yang akan menunggang balikan musuh orang Yahudi. Dia ingin menyatakannya secara clear, saya adalah raja, benar, tapi saya bukan raja yang kamu harapkan. Dia adalah raja yang akan membawa pembaharuan rohani bagi dunia. Agendanya bukanlah berperang dengan musuh orang Yahudi. Agendanya bukan melawan orang Romawi. Pesan ini clear Yesus bawa waktu dia masuk ke Yerusalem. Mengapa Tuhan menunggangi keledai dan bukan kuda? Saudara, kuda digunakan ketika raja dan pasukannya, jenderal dan pasukannya pergi berperang. Perang, pakai kuda, menunggang kuda. Keledai juga digunakan oleh raja dan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa pada saat berbeda. Jangan merasa aneh dengan ini. Tapi keledai digunakan oleh raja sebagai tanda datang dalam damai. Ya, kenapa Yesus menggunakan keledai? Karena dia menunjukkan
Dia bukan datang untuk berperang. Dia datang untuk membawa damai, shalom. Siapa yang milih keledai untuk ditunggangi? Siapa yang pilih? Bukan orang banyak, bukan murid-murid, tapi Yesus sendiri. Jadi Yesus ingin menyatakan message-nya. Dia yang memilih keledai untuk ia tunggangi. Sekarang pertanyaan sebaliknya. Siapa yang mempersiapkan daun palem sebagai lambang kemenangan? Siapa yang mempersiapkan, melambaikan daun palem sebagai lambang victory, kemenangan? Bukan Tuhan Yesus, tapi orang-orang Yahudi, orang-orang banyak itu. Kenapa? Karena memang mengharapkan kemenangan, kemerdekaan, kebebasan, kelepasan yang dibawa oleh Mesias. Mereka melambaikan daun palem sebagai lambang kemenangan mereka. Lambang harapan mereka. Raja yang akan memberikan pada kita kemenangan, bebas dari penjajahan. Siapa yang punya inisiatif untuk bawa daun palem? Orang banyak yang berharap besar kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan di sini. Apa yang Tuhan pikirkan tentang seorang raja berbeda dengan harapan banyak orang. Oke? Perhatikan ini. Yesus datang sebagai raja, orang Yahudi mengharapkan dia datang sebagai raja. Dan dia berkata, saya adalah raja. Tapi pada momen itu, kita tahu bahwa apa yang Tuhan pikirkan tentang seorang raja berbeda dengan ekspektasi banyak orang. Bagi Tuhan Yesus menjadi raja bukan soal jabatan dan kuasa untuk kenyamanannya sendiri. Menjadi raja adalah soal melayani. Soal berkorban, hal berkorban untuk keselamatan banyak orang. Itu yang seorang raja lakukan buat Kristus. Faktanya, Yesus datang menjadi raja damai ke dalam dunia dengan sangat sederhana. Lahir di kandang, hidup tanpa pemilikan materi, mati disalib, menderita, dia dikubur di kuburan orang lain. Bahkan demi menghidupi agenda surga, agenda Tuhan, yaitu keselamatan kita. Keselamatan dan penebusan dosa orang berdosa. Mari kita cerna ini pelan-pelan. Fakta bahwa apa yang Tuhan tawarkan kepada kita bisa sangat berbeda dengan apa yang kita rindukan. Hari itu, Yesus mengguncang banyak orang dengan menunjukkan dirinya yang tidak sesuai harapan. Saya ulang sekali lagi. Yesus membuat banyak orang kaget, membuat banyak orang surprise, banyak orang terguncang, merasa shocked. Karena dia menunjukkan dirinya bukan sebagai pribadi yang mereka harapkan. Dia bukan Tuhan yang mereka harapkan. Yesus bukan Raja yang mereka rindukan. Sesungguhnya ada paradoks yang terjadi pada hari itu. Ada paradoks yang terjadi pada Minggu Palma yang kita peringati hari ini. Apa paradoksnya? Bahwa seorang raja yang berkuasa atas surga, bumi, dan seluruh alam semesta ini datang dengan sangat sederhana. Raja yang berkuasa, Allah yang adalah Alfa dan Omega, penguasa dari segala yang ada, datang dengan sederhana. Sang raja kekal yang perkasa menunggangi keledai muda yang lemah. Itu paradoks yang kita temukan. Orang banyak melihat seorang raja penakluk. Namun Yesus datang untuk mati. Mereka menaruh harapan besar pada miracle worker yang hebat, dahsyat, berkuasa. Namun misi Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada sekedar melakukan mukjizat bagi mereka. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Raja yang orang banyak harapkan. Tidak heran jika 7 hari kemudian, pada waktu penyaliban, pada waktu kematian, 5 hari kemudian, setiap sorak-sorak, setiap sorak-sorai, setiap pujian, setiap lambangan, setiap harapan itu berubah menjadi olok-olokan kepada Tuhan. Kenapa?
Sekali lagi, karena Yesus bukan raja yang mereka harapkan. Tahukah Anda apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem? Ini penting buat kita memperhatikannya sekarang. Apa yang Yesus lakukan setelah dia disambut sebagai raja yang hebat? Yesus tidak pergi ke benteng pasukan Roma. Ya, kita tahu. Yesus tidak pergi untuk mengobrak-ngabrik barak di mana pasukan Roma diam. Dia tidak memimpin pasukan untuk menunggang balikan kerajaan Roma, enggak. Dia justru pergi kemana? Dia pergi ke bait Allah. Matius 12, ayat 12 sampai dengan 13. Kita baca, perhatikan firman Tuhan. Lalu, Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut sebagai rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus tidak pergi menyerang benteng Roma. Yesus tidak menghalau musuh orang Yahudi. Dia pergi kemana? Dia pergi ke bait Allah, jantung dari agama, religiositas orang Yahudi. Dia pergi ke sana. Dia tidak mengusir tentara Roma, tapi dia mengusir orang-orang banyak yang menghalangi orang berjumpa dengan Tuhan. Yang dia usir siapa? Bukan orang Roma, dia mengusir mereka yang menyusahkan orang-orang banyak berjumpa dengan Tuhan. So Kevin Miller, seorang Reformed theologian, satu kali dia menulis demikian. When Jesus comes to town, you just never know where he might go or what he might do. He might challenge the things that are most dear to us, the things that are keeping us or others away from God. Ketika Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, kita mungkin tidak akan menduga apa yang dia akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak akan duga apa yang akan Yesus kerjakan dalam hidup Anda, dalam hidupmu. Kita mungkin berharap, Anda mungkin berharap Yesus akan menolong, menghalau banyak kejahatan, banyak kesusahan, banyak pergumulan yang menerpa kita. Itu harapan kita. Kita mungkin berharap Tuhan akan menghalau musuh kita, situasi buruk kehidupan. Tetapi siap-siaplah. Karena ia mungkin sekali justru akan men-challenge kenyamanan kita.